Bis Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya, alhamdulillah. Nah, seperti udah udah pada baca pengumumannya mungkin ya. Kemarin, sebelumnya di pertemuan hari Rabu sebelumnya kita belajarnya tentang apa? Wais. Tentang Wais Uwais Al-Qarni. Al-Qarni, betul sekali. Gimana Cena Uwais Al-Qarni teh? Berbakti kepada ibunya. Orang tua. Yang berbakti kepada orang tua, khususnya siapa? Ibunya, Ibunya. betul ya ibunya. Kalian jadi pengen kayak gitu juga nggak? Pengen. Pengen ya. Oke, nah untuk hari ini kebetulan nih apa namanya? Ada kakak Queen ya, ada kakak Zindan juga, ada Roshid juga, ada kakak Sasha, Shanika, Child ya. Nah ini pada kelas apa? Kelasnya apa kalian? Kelas apa? Nama kelasnya? Kelas Bukhari. Bukhari, ya betul sekali. Nah, jadi hari ini kita akan belajarnya adalah tentang eh, Bukhari ya. Nah, kita akan belajar tentang akan mengenal seperti apa sih Imam Bukhari itu gitu ya. Nah, sebelum kita mulai gitu ya, Umi mau cerita dulu ya sedikit nih. Nah, jadi ternyata Imam Bukhari itu menurut kalian orang mana coba kira-kira? Orang Arab? Wah, coba kita lihat ya. Apakah benar Imam Bukhari itu adalah orang Arab? Ya. Nah, ternyata kalian tahu nggak bahwa Imam Bukhari itu namanya diambil dari nama tempat. Nah, jadi kadang-kadang orang sama seperti orang Amerika gitu ya, orang Amerika juga suka ngasih nama anak itu nama kota ya, kayak namanya tuh London, Sydney gitu ya. Nah, ternyata Bukhari juga sebenarnya itu adalah nama sebuah kota di Rusia. Iya, benar, nggak salah dengar kalian. Ya, jadi, nah nanti, iya jauh banget ya. Nanti kita akan, oh, Umi, aku ada suaranya nggak? Kok di aku nggak ada. Coba, childnya ngomong lagi. Cek cek. Nah, ada. Suara child ada. Suara Umi nggak ada di child. Ada. Oh, ada. Ya, Sekarang ada, udah. udah Iya, Umi. betul. Torik, Uzbekistan. Ya, terima kasih, Torik. Terima kasih sudah mengoreksi Umi. Betul sekali ya. Jadi, apa namanya? eh Imam Bukhari itu berasal dari eh, Uzbekistan ya. Jadi emang kan tapi deketnya sama Rusia ya, bukan sama Arab ternyata ya. Nah, jadi apa namanya? Kita akan hari ini kita akan belajar dari Imam Bukhari ya, bagaimana Imam Bukhari itu kalau kemarin Uwais Al-Qarni itu sangat apa? Sangat berbakti kepada ibunya gitu ya. Nah, kalau sekarang kita akan belajar mengenai Imam Bukhari yang sangat giat belajar. Coba nanti kalau kalian sudah selesai kelas Umi, silahkan dilihat di Google Maps berapa jauhnya dari Uzbekistan ya, kota Bukhara itu tadi kalau kata Katorik ya, kota Bukhara itu ke Madinah. Jadi
Imam Bukhari itu nantinya belajar ke Madinah gitu ya. Jadi pada saat nanti kita belajar, nanti kalian kebayang ya, wah ternyata memang belajar itu butuh pengorbanan ya. Lubna, Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam Lubna. Silakan duduk. Silakan ikut belajar, belum dimulai kok ya. Nah, jadi ternyata kita akan lihat bahwa sebuah upaya untuk belajar itu pasti tidak mudah, gitu ya. Nah, makanya di sini kita akan belajar nih dari Imam Bukhari ya. Nah, eh kita akan mulai ya. Nah, kalian silahkan menyimak ya. Udah kelihatan slide-nya? Belum. Belum. Sudah. Hmm. Udah. Oke, sudah ya. Imam Bukhari. Nah, oke, sudah. Pertama, kita akan belajar dulu dari ininya, dari biodatanya. Nih, Berapa ini? iya, nama Oh, lengkapnya Imam Bukhari itu Harun adalah Muhammad Ibrahim bin Al Bukhari Ismail lahir bin Muharram Ibrahim dan al-Bukhari. Ya, nah, Uzbekistan jadi pada tahun lahirnya itu di kota Bukhoro. Bukhoro itu kalau sekarang adalah eh, eh, apa namanya negara Uzbekistan ya. Nah, negaranya namanya Uzbekistan ya. Nah, kemudian eh Imam Bukhari ini pernah mengalami kebutaan. Tahu nggak kebutaan? Apa tuh kebutaan artinya? Gak bisa lihat. Betul ya. Jadi waktu kecil Imam Bukhari itu pernah kena sebuah penyakit yang membuat kemudian matanya menjadi buta. Ya, nah pada saat ibunya tahu matanya Imam Bukhari ini buta, ibunya berdoa terus ke Allah ya, setiap sholat tahajud gitu ya, pantang menyerah gitu, sampai akhirnya sama Allah. Nah, pada akhirnya diberikan kesembuhan ya. Nah, Imam Bukhari kok diasuhnya sama ibunya aja. Nah, karena dari kecil Imam Bukhari itu sudah meninggal ayahnya ya. Nah, sehingga dia dididik sama ibunya aja. Nah, dari kecil Imam Bukhari ini sangat suka belajar. Wah, seperti kalian ya. Sangat suka belajar seperti Zaki, seperti Furqon ya, seperti Roshid, Viga dan yang lainnya ya. Jadi senang banget belajar dan sangat senang menghafalkan hadis. Nah, kalau pada belajar hadis sama Ustazah Irna, pada suka dihafal? Suka ya? Alhamdulillah ya. Ya, iya Alhamdulillah. Jadi jangan cuma sekedar dihafal ya, tetapi diamalkan ya, diamalkan sedikit-sedikit. Nah, karena ibundanya ini tahu Imam Bukhari punya ingatan yang sangat kuat gitu ya. Kemudian juga cinta banget sama belajar gitu ya. Sangat suka belajar, sangat besar nih semangatnya dalam belajar. Maka suatu hari, nah Imam Bukhari itu pergi sama ibunya untuk berangkat umroh. Nah, ternyata pas udah sampai gitu ya, eh, di, di dititipkan gitu. Kalau zaman sekarang kita udah nggak bisa kayak gitu ya. Kalau zaman sekarang, misalkan nanti Furkon mau sekolah ke Madinah. Nah, kalau sekarang mah harus daftar ya. Kalau zaman dulu mah nggak usah daftar. Tinggal datang, ketemu Ustadz, terus bilang aja. Iya, bundanya bilang aja. Ustadz, ini anak saya, tolong diajarin ya. Kalau zaman dulu bisa kayak gitu ya. Kalau sekarang nggak bisa. Mm-mm. Nah, terus waktu itu akhirnya Imam Bukhari itu menetap ya di Madinah. Nah, ternyata setelah menetap di Madinah, itu yang namanya hadis ya, belajar hadis itu ya,
ternyata tidak mudah ya. Jadi waktu itu Imam Bukhari harus pergi ke banyak negara. Nah, kalau sekarang kita dari misalkan kita dari Indonesia mau ke Arab bisa pakai apa? Pesawat. Pesawat. Kalau zaman dulu kira-kira ngapain? Jalan kaki. Betul, jalan kaki, naik Umi dia aku putus-putus. Masa? Coba-coba sekarang. Bagus lagi nggak suaranya? Ada nggak Furqan suara Umi? Ya, sekarang mah udah ada. Oh iya, Alhamdulillah ya. Nah, jadi kalau zaman sekarang kita mau pergi nih, misalkan nanti Roshid mau ke Madinah. Nah, Roshid belajarnya tinggal naik pesawat ya. Tinggal pergi aja gitu kan, sampai. Kemudian misalkan Zindan belajarnya mau ke Al-Azhar, mau ke Mesir. Zindan nanti tinggal pergi naik pesawat, gitu kan ya? Atau misalkan Kakak Zaki nih, Kakak Zaki mau belajarnya ke negeri 1001 malam, ke Irak. Nah, Kakak Zaki tinggal naik pesawat. Tapi zaman dulu Imam Bukhari gak ada teknologi seperti itu ya. Sehingga Imam Bukhari bepergian ke banyak negara mencari ulama yang bisa menjelaskan hadis itu dengan berjalan kaki atau naik unta. Ya, yang tentu saja perjalanannya itu membutuhkan waktu yang sangat lama sekali. Gitu ya. Nah, sehingga ya dalam catatan sejarah disebutkan bahwa Imam Bukhari itu ya bertemu banyak ulama besar untuk kemudian beliau belajar hadis. Dalam satu hari, dalam sebuah riwayat diceritakan beliau itu mempelajari ya lebih dari 5 mata pelajaran. Wah, jadi dari satu kalau nanti kalian semuanya dikasih kesempatan sama Allah untuk berangkat ke Madinah ya atau ke Mekah, nanti di sana itu banyak tempat apa namanya halakoh gitu ya, tempat belajar. Jadi mereka pada belajar sama ulama, ada ulama-ulamanya banyak gitu ya. Nah itu tuh ada lebih dari 5 mata pelajaran dan beliau belajar semuanya gitu. Sehingga dari usaha itu beliau menghafalkan lebih dari 600.000 hadis selama hidupnya. Oh, banyak sekali ya. Kalian hafalan hadisnya sama Ustazah Irna udah berapa? Ada yang ingat nggak? Mana udah ada ustazahnya ya. Tinggal mau aja kitanya ya. Nah, maka kita harus banyak bersyukur ya. Karena sekarang Allah sudah memberikan kemudahan buat kita belajar ya. Tinggal kitanya mau belajar ya. Nah, Ibunda Imam Bukhari itu ya memberikan Imam Bukhari kepada Islam. Jadi diwakafkan ya Imam Bukhari itu diwakafkan. Jadi nggak usah ngurusin dirinya gitu. Jadi ibunya Imam Bukhari itu waktu itu kembali ke Bukhara sementara putranya tinggal di Madinah gitu ya dan pergi mencari para ulama di seluruh dunia gitu ya waktu itu. Sehingga usaha yang dilakukan Imam Bukhari dalam belajar gitu ya, itu pada akhirnya menghasilkan sebuah kitab yang berisi kumpulan-kumpulan hadis paling paling sahih. Nah, salah satu kebaikan ya, ke keunggulan yang diberikan Allah kepada Imam Bukhari adalah ketelitian. Nah, jadi Imam Bukhari itu adalah seorang manusia yang dipilih Allah ya dikasih kesempatan untuk menjadi seorang ulama hadis gitu. Yang sampai hari ini kita semua masih bisa menikmati hasil karyanya. Kalian semua masih bisa mencari ya buku dengan judul Sohih Bukhari. Ya, isinya apa Umi? Sohih Bukhari itu kitab Sohih Bukhari itu isinya adalah hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah dari mulai bab niat ya, kemudian sholat tuh harus seperti apa, saum nih yang hari ini lagi kita jalanin kayak gimana. Nah, itu semuanya ada di dalam kitab Sahih Bukhari ya. Sehingga
kitab ini tuh disebut sebagai sumber. Sebagai sumber ilmu di dalam Islam setelah Al-Quran. Ya, pada pengen nggak kayak Imam Bukhari? Insya Allah. Mau. Mau ya Furqon ya, Masya Allah. Nanti Umi doakan mudah-mudahan Furqon jadi ulama besar ya di kemudian hari. Ya Allah jaga akhlaknya ya Furqon ya. Allah jadikan Furqon anak yang soleh, ilmunya barokah ya. Nah, di sini Imam Bukhari itu ada ada beberapa akhlak terpujinya yang bisa kita ikutin. Nah, kalau kemarin Uwais Al-Qarni itu sederhana ya orangnya ya. Uwais Al-Qarni itu orangnya sederhana, tidak haus popularitas, nggak mau dikenal banyak orang gitu, ya, nggak mau viral-viral gitu ya. Kemudian juga sangat sayang sama ibunya. Nah, kalau Imam Bukhari itu adalah orang yang sangat jujur, ya, rendah hati. Oh iya, hilang video Umi ya. Rendah hati, kemudian sangat suka belajar, ya. Nah, kemudian Imam Bukhari ini tidak sombong meskipun sangat pintar. Nah, ya. Jadi kalau kita dikasih kepintaran, kalau kita dikasih kesempatan untuk mudah dalam belajar, mengingat materi, itu sebetulnya bukan karena kehebatan kita, tapi kita harus ingat semua itu adalah pemberian dari Allah. Allah, ya. Jadi nggak boleh som sombong, ya. Nah, kemudian Imam Bukhari ini adalah orang yang sangat rajin beribadah, ya, dan berdoa sama Allah. Kalian sholat 5 kali sehari capek nggak? Enggak, ya. Kalau ditambah dengan sholat tarawih sekarang capek nggak? Enggak. Sholat duha gimana sholat duha? Kuat, kuat? Kuat, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan semua kebaikan itu ya adalah bukti sebagai tanda bahwa Allah itu sayang sama kita ya, sehingga dikasih kesempatan untuk banyak-banyak ibadah dan berdoa ya. Nah, kemudian di sini ah, Imam Bukhari itu wafatnya pada pada tahun 870 Masehi di Samarkand. Nah, Samarkand ini juga bukan di Uzbekistan ya. Nah, Samarkand ini juga bukan di Arab. Ya, coba di mana ya? Palestina juga bukan ya. Coba siapa yang bisa bantu? Kakak Torik bisa bantu. Samarkand itu di mana? Uzbekistan. Di mana? Uzbekistan. Oh, Samarkand di Uzbekistan juga. Oh, jadi kembali lagi ya. Kembali lagi beliau dari Uzbekistan, kemudian belajar ke Madinah, kemudian meninggalnya lagi di Samarkand di Uzbekistan lagi ya. Nah, sekarang Imam Bukhari itu dikenal sebagai salah satu ulama hadis terbesar sepanjang sejarah Islam. Nah, sehingga Abi Ganjar tuh ya waktu menamai nama kelas ini 456, kenapa dinamakannya Bukhari? Karena Abi Ganjar ya, Umi juga tuh sama orang tua kalian juga pasti sama ya. Itu pengen supaya kalian itu rajin belajar sejak kecil. Ya, kalian boleh belajar apa saja asal hal itu membawa kebaikan dan bisa membawa manfaat nantinya, gitu ya. Kemudian dari Imam Bukhari juga kita belajar bahwa kesungguhan kita dalam belajar itu akan memberikan hasil yang baik juga ya. Hasilnya itu bayangkan ya sama kita coba sampai sekarang kita masih belajar ya, masih membuka bukunya, masih mengambil manfaat dari bukunya. Kira-kira amal jariahnya Imam Bukhari banyak atau sedikit? Banyak, banyak atau banyak banget? Banyak. Banyak Banyak. banget. Banget gitu ya. Jadi berarti
capeknya Imam Bukhari dulu keliling-keliling nyari-nyari ulama itu terbayar nggak? Terbayar. Terbayar ya, terbayarnya dengan apa? Karena menjadi ilmu yang bermanfaat. Maaf. Ya, betul, Masya Allah ya. Nah, sehingga beliau dengan kejujurannya, ketelitiannya, sampai hari ini buku yang ditulisnya masih kita baca, masih kita gunakan. Udah lama banget gitu ya. Kebayang nggak? Imam Bukharinya udah meninggal tahun 870. Sekarang 2025, Hana masih masih belajar itu dari Ustazah Irna. Hadis-hadis yang dibaca itu disimpan di bukunya Imam Bukhari. Imam Bukharinya dapat pahala nggak? Dapat. Ya, habis itu nanti setiap hilal baca Imam Bukharinya dapat pahala nggak? Dapat. Dapat. Ya, setiap Furqan belajar Imam Bukharinya dapat pahala nggak? Dapat. Ya, Dapat. terus Akmal nih. Akmal ngajarin lagi ke adiknya. Akmal dapat pahala. Imam Bukhari dapat pahala lagi. Masya Allah. Ya, nah makanya setiap usaha yang kita lakukan pasti itu akan memberikan kebaikan. Semakin besar usaha yang kita lakukan, maka nanti kebaikannya semakin banyak. Ya, misalkan nih Zindan ngapalin hadisnya dari Imam Bukhari. Ya, Zindan belajar, diajarin lagi, dikasih tahu ke Zanki, dikasih tahu ke Zuhair. Masya Allah, Zindan nanti dapat pahala yang banyak. Walaupun Zindan hari itu lagi nggak ngerjain amalnya. Ya, tapi Zanki sama Zuhair mengerjakan karena dikasih tahu Zindan, maka Zindan tetap dapat pahala. Wah, seperti itu ya. Masya Allah. Jadi, dari Imam Bukhari ini kita belajar bahwa dengan kita menghafalkan hadis ya, dengan kita belajar agama itu akan membuat kita lebih dekat kepada Allah ya. Nah, sehingga dengan kita rajin belajar itu sudah pasti ya belajarnya kita itu bukan semata-mata mengerjakan tugas ya. Oh, ini aku punya printable, berarti harus dikerjakan. Bukan ya. Bukan semata-mata harus dikerjakan untuk disetorkan. Bukan. Tapi itu buat apa? Tapi itu untuk membuat kita lebih dekat ke Allah. Kita jadi tahu nih, oh ini kayak gini, oh ini harus gimana, gitu kan ya. Terakhir pada belajar hadisnya sama Ustazah Irna tentang apa? Masih ada yang ingat nggak? Enggak. 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 Tapi udah pernah belajar ini enggak? Udah pernah belajar bahwa segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Udah belajar belum? Udah. Udah. Tapi pada saat kalian belajar, mau belajar terus diniatkan untuk ibadah, berarti kan semuanya dapat pahala. Ya, benar nggak? Benar. Semuanya dapat pahala. Ustazah Iranya dapat pahala ya. Masya Allah. Orang tua kalian tentu dapat pahala ya. Nah, kemudian karena itu hadis ada di dalam bukunya Imam Bukhari, Imam Bukhari juga dapat pahala. Walaupun Imam Bukhari nggak langsung ngajarin Lutfan sama Arfan. Bener nggak? Ya kan? Benar. Walaupun hari ini Bian sama Bira nggak diajarin sama Imam Bukhari. Ya, tapi Imam Bukhari tetap dapat pahala. Masya Allah. Pengen juga nggak kalian kayak gitu? Pengen. Iya, ya. Pengen. Maka lakukannya kebaik kebaikan ya, coba buat sebuah kebaikan yang nanti kalau pas kita udah nggak ada pun orang tuh tetap bisa ngelakuin kebaikan itu dan jadi pahala kebaikan buat kita gitu ya, Ya. anak-anak solih dan solihah ya. Oke. Oke. Oke, Insya jadi Allah. amin ya, semoga dimudahkan Allah. Jadi apa coba kebaikan yang bisa kalian ikutin dari Imam Bukhari? Aku bisa belajar. Oke, terus apa lagi? Apa lagi? Satu aja itu dia. Oke, Belajar siap. jujur. Oke, yang lain apa? Apa Abdullah?
Jujur. Oke, jujur. Bagus sekali. Terima kasih Abdullah. Yang lain? Apa coba kebaikannya dari Imam Bukhari tadi? Tidak sombong. Tidak sombong, betul sekali Fatia. Belajar. Iya, Fahira sama Arsyad ya, betul, rajin belajar ya. Harus rajin belajar ya. Apa Rafa? Apa tadi kata Rafa? Oh iya, jangan lupa setelah kita belajar, kita juga harus mengajarkan ilmu yang kita punya ke orang lain. Betul ya? Misalkan child kasih tahu adiknya, gitu ya? Bener nggak? Ya? Nah, seperti itu ya. Mudah-mudahan eh, kisahnya Imam Bukhari ini ya, yang tadi sangat luar biasa, usahanya dalam belajar sampai keliling dunia. Mudah-mudahan bisa jadi semangat buat kalian semua. Jangan mudah menyerah dalam belajar ya. Kalaupun belajarnya terasa sulit, insya Allah itu pahalanya besar ya. Jadi jangan pernah bermalas-malasan dalam belajar ya. Kelihatannya sih baca buku, padahal kalau tadi dibaca bismillah, diniatkan untuk belajar, maka baca bukunya kalian itu terhitung sebagai ibadah. Gitu. Ya, betul tidak? Betul. Betul. Kalau beribadah berarti posisi kita akan semakin dekat dengan Allah. Oke, walau alam bisawab, mudah-mudahan Allah menjadikan kita semua anak-anak yang rajin belajar. Coba doa mau belajar teh gimana? Coba baca bareng-bareng semuanya. Gimana? Robbi ya. Nah, jadi kita dikasih ilmu yang banyak dan bermanfaat ya. Insya Allah, mudah-mudahan kita semua bisa mengikuti semangatnya Imam Bukhari dalam belajar ya. Oh, Videoin loh. tutup, kita foto bareng dulu ya. Yuk, kita foto dulu. Bukan Oke. yang Satu, dua, tiga. Kakak Aul dulu. Mana kakak Aulnya lupa Umi ya. Ada, Mi. Apanya dari kakak Aul yuk. Oke, siap ya, adik-adik. Satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi Umi, ada 2 slide. Oke. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih adik-adik Umi. Alhamdulillah. Ya. Nah, mudah-mudahan semuanya tetap semangat belajar ya. Jangan harus disuruh sama bundanya ya untuk belajar ya. Ya, sadar sendiri ya. Dan ingat bahwa belajar ini untuk kebaikan kita sendiri ya. Jadi nggak harus diingetin terus ya. Harus ingat sendiri bahwa belajar itu kebutuhan kita ya. Jadi tidak perlu diingatkan terus sama ayah atau sama bundanya ya. Terima kasih untuk kehadirannya hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kalian semua sebagai anak-anak yang soleh, solihah, dan rajin belajar ya. Yuk kita tutup dulu sama doa setelah belajar. Subhanaka Allahumma bihamdika. Sama-sama, tetap semangat belajar ya, walaupun lagi puasa. Barakallah.